Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladzina yatafaqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita, ada Ustadz Budi, Ustadz Hendra, Ustadz Agung dan asatidz lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, calon ibu-ibu, adik-adik santri dan santriwati semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas maqalah yang ke-14 dari bab 33 ya. Maqalah yang ke-14. Di maqalah yang ke-14 itu ada sebuah peristiwa yang diceritakan bahwa ada seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel dulu, sebelum masa Nabi Muhammad tentunya. Bani Israel ini pergi keluar dari kampung halamannya, mau berangkat dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu. Lalu berita keberangkatannya itu sampai kepada Nabi di masa itu, Nabi mereka. Nabi di masa dulu itu tidak diutus untuk semua umat, tapi untuk komunitas terbatas gitu, kaum atau komunitas terbatas, tidak semua orang gitu. Nah, ketika Nabi itu tahu tentang informasi ini, lalu Nabi ini mengutus seseorang ke laki-laki itu untuk menyampaikan suatu pesan. Apa pesannya? Wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin memberimu nasihat dengan 3 hal, di mana 3 hal yang aku nasihatkan ini merupakan pengetahuan dari orang-orang dulu maupun orang-orang belakangan. Artinya 3 ilmu ini adalah ilmu yang dibutuhkan sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu, tidak terbatas masa dulu saja, tapi sepanjang masa. Apa itu pesannya? Yang pertama, takut atau takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya tidak ada pilihan lain selain kepada berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, baik di dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan nyata, baik tidak diketahui oleh orang lain ataupun diketahui oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kontrol lisanmu terhadap orang lain. Jangan menyebut siapapun kecuali menyebut kebaikan ya. Dan yang ketiga, perhatikan rotimu, artinya sesuatu yang menjadi makananmu yang akan kamu makan sampai kamu pastikan bahwa itu berasal dari yang halal. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah jelaskan halal itu ada
karena faktor bendanya, ada karena faktor cara mendapatkannya, ada karena faktor memprosesnya, dan ada karena faktor waktunya. Ya. Bendanya ya bukan benda yang haram, bukan babi, bukan ular gitu, tapi ayam, kambing halal. Tapi cara mendapatkannya tidak dengan mencuri, tidak dengan cara menzolimi orang lain. Kemudian cara memprosesnya, kambing harus disembelih dengan sembelihan yang syar'i, tidak boleh dengan cara yang lain. Kemudian waktunya bukan dikonsumsi di saat puasa. Kalau di saat puasa batal puasanya, haram gitu ya. Lalu setelah mendapatkan 3 pesan ini, pemuda ini tidak jadi berangkat. Kenapa tidak jadi berangkat? Karena dia nggak mau mengamalkan 3 hal ini, atau karena apa? Karena dia tahu ternyata orang yang perlu dia datangi untuk belajar itu justru ada di kampung dia, yaitu nabinya itu. Ya, artinya nggak perlu jauh-jauh untuk belajar, orang yang tempat yang dituju itu ada kok gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke makalah yang ke berapa? Kemarin 14 berarti sekarang 15 ya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a samanina tabutan minal ilmi walam yantafi' bi ilmihi. Diriwayatkan ini sebuah cerita ya, maksud cerita itu ya, nama cerita bisa benar bisa salah ya, tapi ketika yang menyampaikan berita itu adalah orang-orang yang dipercaya, maka berita itu menjadi benar. Sama seperti adik-adik tahu nggak kapan Indonesia itu diproklamasikan sebagai negara yang merdeka? Kapan Indonesia diproklamasikan merdeka dari penjajah? 17 Agustus tahun 1945. Oke. Taunya dari mana? Itu kan informasi. Kata orang kan? Emang benaran? Emang pernah hadir di saat itu? Kan tidak. Itu cuma informasi. Namun informasi ini disampaikan oleh banyak orang ke banyak orang sampailah ke kita. Sekalipun kita tidak ada di masa itu, sekalipun masa itu sudah jauh, sudah berapa tuh? Sudah 81 tahun yang lalu, ya 81 tahun yang lalu, kita percaya bahwa berita itu benar. Kita percaya bahwa benar-benar tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu benar-benar di hari itu, di tanggal itu diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dibacakan teks proklamasi. Kita percaya itu. Kenapa? Bukan karena informasinya itu, tapi karena orang-orang yang menyampaikannya itu dengan jumlah yang besar dan orang-orang yang terpercaya, sehingga nggak mungkin itu berita dibohong-bohong. Nah, begitu. Jadi pada dasarnya yang namanya berita itu, yang namanya informasi itu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Yang namanya informasi, apapun bentuk informasinya, itu bisa benar, bisa salah, bisa bohong, bisa benar. Yang menentukan nanti dia benar atau tidak itu dipengaruhi oleh siapa yang menginformasikan dan berapa banyak orang yang menginformasikan itu. Tuh. Nah, ini meskipun cerita, tapi cerita itu disampaikan oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, sehingga bisa dipercaya gitu. Nah, isi ceritanya apa? Bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel di zaman dulu, dia itu mengumpulkan 80 tabut. Tabut itu bisa seperti kita artikan peti. Peti itu tempat pengumpulan teks-teks, buku-buku, kertas-kertas. Kalau zaman dulu bukan kertas ya, penulisannya itu di mana? Ditulis di kulit binatang, di kulit. Nah, itu ditulis di kulit itu. Lembarannya itu lembaran seperti kulit. Terus digulung-gulung. Ya zaman dulu kayak gitu, digulung-gulung, dibuka tuh, nah, ditulis.
Mungkin kalau orang pernah nonton film kerajaan zaman dulu, nah kalau Raja Fulan mengirim surat ke raja yang lain, pakai tulisannya ditulis di mana? Bukan di kertas, tapi di kulit. Kulitnya itu diukir, ditulis gitu, digulung. Ntar ada anunya, ikatnya. Nah, gulungan-gulungan kulit ini isinya ilmu pengetahuan. Dia punya 80 peti yang isinya kumpulan itu. Berarti kan banyak banget tuh pengetahuannya. Di zaman itu loh, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah orang bisa aja ngumpulin, tinggal dibeli sama kayak Pak siapa kemarin tuh yang cerita, ada orang lagi obral buku, ya diborong aja itu bukunya, banyak langsung. Ya. Kalau zaman dulu kan susah ya dapat teks, dapat tulisan, dapat kulit untuk menulis itu. Dia punya 80 peti dari ilmu. Namun masalahnya belum termanfaatkan ilmunya itu. Walam yantafi' bi ilmihi. Ilmu dia yang banyak itu belum termanfaatkan. Lalu fa'auhallahu ila nabihim. Lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi mereka. Wahyu dari Allah kepada, kalau di dalam Al-Quran ya, wahyu dari Allah kepada makhluk itu ada banyak macamnya. Wahyu kepada nabi itu wahyu yang hakiki. Ada juga wahyu dalam artian ilham. Seperti di Al-Quran diceritakan Allah memberikan wahyu kepada ibunya Musa. Bukan Musa ini ya, Nabi Musa maksudnya. Allah memberikan wahyu kepada ibu Musa. Itu bukan wahyu seperti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi yang lain. Tapi itu artinya ilham. Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk membuat peti. Kemudian bayinya yang masih kecil dihanyutkan di sungai Nil di dalam peti itu. Nabi Musa dapat ide, dapat insight, pengetahuan untuk membuat itu dari mana? Dari ilham. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu juga disebut sebagai wahyu. Jadi ada wahyu ilham, ada wahyu hakiki, bisa jadi wahyu itu dilewat malaikat Jibril atau langsung kepada diri Nabi. Ada lagi yang ketiga, wahyu yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk binatang. Seperti di Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nahl, Allah memberikan wahyu ilan nahli. Allah memberikan wahyu kepada nahl itu lebah ya. Untuk apa? Untuk membuat sarang. Kalau kita lihat ada banyak binatang yang, contohnya burung. Dia buat sarang, ada sarang itu yang indah sekali, dirajut dengan sangat persisi, rapi. Terbentuklah jadi sarang yang ada jebakannya. Jadi kalau ada ular mau masuk, malah terjebak ke dalam lubang jebakannya itu, tidak masuk ke dalam. Itu burung itu dapat ilmu dari mana? Dia pernah belajar sama ibunya? Atau dia pernah sekolah? Kan enggak, tapi kok ketika diteliti itu persisi bagus gitu. Ada juga orang meneliti berang-berang buat sarang, itu kan di tempat aliran air gitu. Dia bisa mendesain bagaimana dia itu sarangnya itu dari dalam air tapi naik ke atas tidak basah. Itu juga namanya ilham di Al-Quran, atau disebut juga dengan ilham tobi'i. Di Al-Quran disebut itu wahyu, bahasa Al-Quran disebut wahyu. Wahyu yang diberikan kepada makhluk secara umum, termasuk binatang. Bahasa lainnya disebut ilham tobi'i. Kalau bahasa kita itu namanya insting. Nah, insting itu bagian dari wahyu. Nah, jadi wahyu itu ada banyak macamnya ya. Nah, jadi kalau kita dengar ada orang bilang saya dapat wahyu katanya. Ya barangkali dia merasa dapat ilham gitu ya. Nggak usah langsung dimarahin gitu. Emang kamu ngaku nabi ya. Jadi nggak selalu wahyu itu artinya sesuatu yang diberikan kepada nabi. Bisa saja wahyu itu diberikan kepada orang selain nabi, disebutlah ilham. Sebagaimana yang diterima oleh ibu Nabi Musa.
Begitu juga yang diterima oleh Bunda Maryam ketika beliau hamil, mengasingkan hamil kan cepat proses hamilnya, kan takut tuh pulang, mau gimana, mau lahiran takut, diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan daun pohon kurma. Terus dia bersandar di pohon kurmanya jatuh, diambil, dimakan, dikonsumsilah buah kurmanya. Itu beliau berpikir seperti itu atas dasar ilham. Dalam bahasa lain disebut juga itu sebagai wahyu. Nah, yang ketiga wahyu dalam artian insting atau ilham tabi'i. Jadi makna wahyu itu banyak. Ya. Jadi jangan anti dengan kata-kata wahyu. Nah, di sini dikatakan Allah memberikan wahyu kepada nabi di Bani Israel ketika itu. Nah, yang punya ilmu bukan nabi. Yang punya ilmu, yang punya 80 peti yang berisi ilmu tadi bukan nabi. Cuma wahyunya datang ke nabi. Nah, nabi ini disuruh untuk mengatakan kepada si laki-laki yang punya ilmu tadi. Nabi tadi yang dapat wahyu disuruh untuk menyampaikan pesan kepada laki-laki yang punya 80 peti yang berisi ilmu tadi, yang belum termanfaatkan ilmunya. Apa kata isi dari wahyu kepada Nabi itu? Penjelasannya atau tafsirannya adalah lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mal bi salasati asya'a. Sampaikanlah bahwa andaikan kamu mengumpulkan ilmu yang banyak, sekalipun ilmu dikumpulkan banyak, maka ilmu itu tidak akan pernah bisa bermanfaat kecuali dimulai dengan mengamalkan 3 hal. Ilmu itu tidak benar-benar akan termanfaatkan kecuali kalau mengamalkan 3 hal. Itu pesan yang disampaikan kepada Nabi. Nabi ini disuruh untuk menyampaikan kepada laki-laki tadi. Apa itu 3 hal yang harus dilakukan supaya ilmu ini bisa kemudian bermanfaat? 1. La tuhibbat dunya falaisat bidaril mu'minina. Yang pertama, jangan mencintai dunia, sebab tiadalah dunia itu tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Kita ulangi ya. Janganlah kamu mencintai dunia, sebab tiadalah dunia itu tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Nah, kalimat yang kita dengar sama ini, barusan yang saya ulang 2 kali ini, bisa jadi pemahaman masing-masing kita itu berbeda. Saya ulang nih kalimatnya nih. Jangan cintai dunia, sebab dunia itu bukanlah tempat tinggalnya orang mukmin. Itu kalimatnya. Masing-masing kita sangat dimungkinkan akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kalimat ini. Ada orang yang memahami, oh ya udah kalau begitu saya nggak usah kerja, saya nggak usah sibuk jualan, bekerja dan segala macam, zikir aja, sholat aja. Bisa aja pemahamannya seperti itu. Padahal maksudnya bukan begitu. Jangan cintai dunia itu bukan berarti jangan miliki dunia. Berbeda nggak? Jangan cintai dunia berbeda nggak dengan jangan miliki dunia? Berbeda. Yang dilarang itu mencintai dunia, bukan memiliki dunia. Memiliki dunia, para nabi memiliki dunia nggak? Coba lihat Nabi Sulaiman. Raja iya, orang kaya iya, punya istri banyak, punya kendaraan banyak segala macam. Ya kan? Nabi Yusuf, menteri, ya kan? Dari raja yang ada di Mesir. Ya, rata-rata nabi-nabi di masa dulu itu dia justru bersinggungan dengan kondisi politik kalau zaman-zaman dulu ya. Kecuali Nabi Isa. Artinya bukan tidak memiliki dunia. Nabi Sulaiman contoh konkretnya betapa beliau tidak memiliki dunia. Tapi apakah kita sangka Nabi Sulaiman itu cinta dunia? Ya, beliau seorang nabi kok. Nah, jadi berbeda ya cinta dunia dengan memiliki dunia. Yang dilarang itu mencintai dunia. Dunia itu apa? Nah,
ini juga nih pertanyaannya. Dunia itu secara bahasa artinya yang rendah, adena. Isim tafdil muzakkarnya bentuk laki-lakinya adalah adena, artinya yang paling atau yang sangat rendah. Bentuk feminimnya muannasnya dunya, artinya yang sangat rendah. Lawan dari yang sangat rendah berarti yang sangat luhur, ya, yang sangat luhur, yang memiliki nilai-nilai luhur. Nah, sesuatu itu disebut dunia karena dia tidak memiliki nilai luhur, tapi justru sebaliknya. Harta yang dimiliki tetapi tujuannya hanya sekedar tidak ada nilai luhur dari tujuan dari memiliki harta tersebut, itu baru disebut sebagai dunia. Tapi jika harta itu tujuan kepemilikannya adalah untuk hal-hal yang luhur, hal-hal yang mulia, itu tidak duniawi, meskipun yang dimiliki itu berupa benda duniawi, tetapi dia tidak lagi dunia, bukan lagi sesuatu yang rendah, tapi ukhrawi, sesuatu yang luhur. Itu bisa dibedakan ya. Nah, untuk memudahkan memahaminya lagi, dalam satu hadis Nabi mengatakan, meskipun hadisnya itu tidak sampai ke derajat sahih, tapi ada ayat yang mendukungnya. Ya. Hadisnya mengatakan begini, laisa min khiyarikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man tarakat dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu fa inna dunya wasilatun ilal akhirah. Artinya, bukanlah termasuk orang pilihan di antara kalian yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Juga bukan termasuk orang pilihan di antara kalian yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Dua-duanya bukan orang pilihan itu, bukan yang terbaik itu. Yang pertama tadi, dia tinggalkan dunianya demi untuk akhiratnya. Dunianya ditinggalin, dia maunya akhirat aja. Itu nggak baik, bukan yang terbaik. Juga bukan yang baik juga meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Terus yang baik itu yang mana? Yang menjadikan dunianya itu sebagai wasilah atau media untuk dia mendapatkan nilai luhur, mendapatkan akhirat, itu baru. Nah, di hadis lain dikatakan dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam, di akhirat tempat memanennya. Artinya dunia itu dimanfaatkan. Kalau kita bercocok tanam, anggaplah dunia itu diibaratkan seperti sawah. Kalau sawah itu gunanya untuk bercocok tanam, artinya sawah itu kita harus manfaatkan, harus kita gunakan. Jadi dunia itu kita punya, kita miliki untuk kita manfaatkan, tujuannya akhirat. Dalam surat Al-Qasas juga dikatakan, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah dalam apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang dicari? Kehidupan di akhirat, darul akhirah. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Bagian di dunia ini gak lama, gak banyak. Manfaatkan itu bagian duniawi kita itu untuk akhirat. Nah, jadi bukan mencintai dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia itu di dalam hati. Itu pesan yang pertama ya. Jangan kau cintai dunia, sebab dunia itu bukan tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Dunia itu tempat apa? Kalau bukan tempat tinggal, tempat apa? Tempat meninggal. Ya kan? Kita tempat meninggal. Dunia itu adalah tempat meninggal. Tempat lahir iya, tempat meninggal juga. Ya, sama iya dan juga itu sama aja. Nah, tempat abadi itu adalah di akhirat. Terus kalau mentang-mentang dia bukan tempat tinggal yang sesungguhnya, bukan berarti kita sia-siakan, harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Yang kedua, pesan kepada pemuda itu, janganlah kamu berteman dengan syaitan. Emang bisa orang berteman dengan syaitan? Sebab syaitan itu tidaklah pantas menjadi temannya orang-orang mukmin. Falaisat bi rafiqil mu'minin.
Tidak pantas menjadi temannya orang mukmin. Nah, emang bisa orang berteman dengan syaitan? Nah, kita pahami dulu syaitan itu apa. Di Al-Quran dikatakan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang namanya setan atau yang disebut dengan al-khannas juga itu adalah yang memberikan was-was ke dalam hati manusia, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Artinya setan itu bisa bentuknya manusia, bisa bentuknya jin. Di surat lain dikatakan kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap nabi itu diberikan musuh. Musuhnya nabi itu apa? Setan-setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Sebagian dari setan-setan ini membisik-bisikkan kalimat-kalimat yang indah, kata-kata yang bagus yang menipu daya. Artinya setan itu bisa manusia, bisa jin. Setan itu dikatakan setan karena punya sifat. Apa sifatnya? Melakukan tipu daya, memberikan was-was. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu memberikan was-was, membuat orang ragu. Ragunya itu maksudnya ya membuat orang jadi tidak konsisten ya. Termasuk juga dalam hal wudu gitu. Dalam banyak hal, tidak hanya dalam hal berprinsip tetapi juga dalam hal wudu. Ada orang wudu kan nyuci mukanya lama banget. Kenapa lama? Karena was-was, udah suci belum ya, udah suci belum ya, udah pas belum ya. Itu namanya was-was. Yang membuat was-was itu siapa? Setan. Tapi setan itu setan manusia atau setan jin? Setan jin. Bisa juga setan manusia. Emang kamu udah suci itu wudunya? Sudu lagi. Udah suci itu belum? Belum itu. Ada juga, bisa jadi juga dari manusia. Nah, baca Al-Fatihah gak selesai-selesai. Alhamdulillah, ulang lagi. Alhamdulillah. Imamnya sudah assalamualaikum, dia aja masih baca Al-Fatihah gitu. Ada yang kayak gitu. Itu juga gara-gara setan. Nah, setan itu ciri khasnya memberikan was-was. Orang udah mau belajar untuk ilmu, itu diberikan was-was. Ngapain kamu nuntut ilmu? Banyak kok orang-orang yang udah belajar banyak tapi nggak bermanfaat. Ngapain kita repot-repot gitu? Itu kan kalimat memberikan was-was. Itu juga datangnya dari setan. Nah, kayak gitu. Hal-hal yang udah pasti baik, dia buat bagaimana hal-hal yang pasti baik ini menjadi ragu orang untuk melakukannya. Itu ciri khasnya setan. Di masa Nabi, ketika para sahabat sudah mau berangkat ke perang Uhud, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, memberikan was-was kepada kaum muslimin supaya mereka itu pada nggak jadi berangkat gitu. Ada saja yang diinformasikannya. Di waktu perang juga begitu. Perang berkecamuk, mereka buat informasi palsu Nabi Muhammad sudah meninggal, terbunuh di perang gitu. Memberikan was-was gitu. Itu kerjaannya setan. Itu setannya setan manusia. Nah, orang-orang seperti itu jangan dijadikan teman yang memberikan was-was. Bukan nasihat yang diberikan, tapi was-was. Ini untuk hal-hal yang sudah pasti baik ya Bapak Ibu ya. Kalau hal-hal yang tidak pasti baik, itu beda lagi. Orang bangun pagi, itu kan baik. Dia berikan was-was, rajin amat pagi-pagi udah bangun gitu. Kalimatnya sederhana, tapi itu memberikan was-was. Akhirnya kan membuat orang segan jadinya untuk beraktivitas pagi-pagi gitu. Mau sholat, soleh banget, sholat segala gitu. Padahal yang dilakukan cuma kewajiban, belum yang sunat-sunat. Udah dibilang soleh banget. Itu kan kalimat was-was sebenarnya, itu membuat orang jadi segan untuk berbuat baik. Nah, orang-orang seperti itu jangan dijadikan teman gitu. Artinya hati-hati dengan begitu. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga,
Wala tu'zi ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Jangan sakiti satu orang pun. Hati-hati, jaga untuk tidak menyakiti satu orang pun, sebab menyakiti itu bukanlah hirfah atau profesinya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu jika dia benar-benar mukmin mestinya tidak menyakiti siapapun. Tidak menyakiti siapapun. Kalau di hadis Nabi mengatakan kalau orang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang yang muslim yang lain terselamatkan dari bahaya lisannya dan dari bahaya tangannya, perbuatannya. Nah, kalau di sini dikatakan jangan pesan dari wahyu yang diterima oleh seorang nabi yang kemudian dipesankan kepada pemuda tadi. Jangan sakiti seorang pun, sebab menyakiti orang itu bukanlah pribadi orang mukmin, bukan karakternya orang mukmin. Nah, ini kadang menjadi problem ya. Ada orang ditemukan rajin sholat berjamaah, rajin ngaji, rajin ya, ini oknum, dia mudah banget lisannya nyakitin orang, marahin orang, ngancam-ngancam orang gitu. Ada yang kayak gitu. Kadang-kadang tuh kalau yang begitu kan anomali-anomali gitu jadi cepat viralnya kan. Kalau di-upload ke media sosial itu cepat viralnya itu. Sehingga karena dia anomali, hal yang enggak sewajarnya terjadi, di-upload orang ke media sosial, cepat viralnya. Dalam benak orang banyak seakan-akan orang rajin ibadah tuh seperti itu rata-rata. Padahal itu karena di-uploadnya seperti itu dan itu anomali, seakan-akan itu banyak, padahal nggak seberapa dibandingin dengan yang benar-benar baik. Nah itu kan menjadi problem. Orang terlihat rajin ibadah, rajin solehah gitu, tapi kok lisannya nyakitin orang, menghina orang, merendahin orang gitu. Nah berarti itu kan kesalahannya ada pada dia, bukan karena pada muslimnya, bukan kepada kesolehannya. Nah, orang mukmin sejati itu harusnya tidak seperti itu, tidak menyakiti seorang pun. Nah, timbul pertanyaan. Ini kan ceritanya tadi orang laki-laki anak muda ini kan memiliki banyak ilmu, namun ilmunya itu belum termanfaatkan. Nabi yang ada di masa itu dapat wahyu untuk berikan pesan kepada laki-laki ini dengan 3 pesan, supaya dengan 3 pesan ini ilmunya itu bisa termanfaatkan. Pertanyaannya, apa hubungannya 3 hal ini untuk ilmu itu bisa jadi bermanfaat? Apa hubungannya? Nah kita ulangi yang pertama. Pertama pesannya Nabi apa tadi? Pesan ya nabinya ke pemuda itu, jangan cintai dunia, sebab itu bukanlah tempat tinggalnya orang mukmin. Nah, apa hubungannya cinta dunia dengan bermanfaatnya ilmu atau tidak bermanfaatnya ilmu? Apa hubungannya? Gini, orang kalau cinta dunia, maka ilmu itu akan dia jadikan alat untuk mencapai dunia. Jadi dia akan pilih-pilih, ilmunya itu hanya dimanfaatkan kalau kira-kira tujuan duniawinya, kecintaan duniawinya terpenuhi. Kalau kecintaan duniawinya tidak terpenuhi, ilmu ini nggak dia manfaatkan. Maka dilarang, dipesankan pesan yang pertama, jangan cintai dunia. Kalau orang tidak mencintai dunia, maka ilmunya itu termanfaatkan, tidak bergantung kepada dia mendapatkan duniawi atau tidak, gitu. Termanfaatkan itu bukan termanfaatkan kepada orang lain ya, termasuk termanfaatkan untuk dirinya sendiri, gitu. Cinta duniawi misalkan dia pengen dapat pasangan tertentu yang dia suka, oke? Misalkan itu bagian dari duniawi. Ketika tujuannya itu untuk kehidupan duniawi saja. Dia punya ilmu tentang agama misalnya, lalu karena tujuannya duniawi, ilmu agamanya ini dipakai kalau berada di depan orang-orang yang dia suka tadi.
atau di depan calon mertuanya. Di depan calon mertuanya kelihatannya soleh banget gitu, biar mertuanya tambah pengen cepat untuk menikahkannya dengan anak dia. Nah, karena tujuannya tadi duniawi, maka ilmunya itu dia manfaatkan sebatas kira-kira dia akan mendapatkan keuntungan duniawi atau tidak. Giliran gak di depan mertuanya, gak di depan orang yang dia suka, ya kembali ke settingan produknya lagi gitu, ke aslinya. Nah, artinya ilmunya tidak jadi termanfaatkan. Nah, makanya cinta dunia itu menjadi penghalang ilmu itu bermanfaat. Karena orang akan baru mau memanfaatkan ilmunya kalau ada benefit duniawinya. Yang kedua, tadi jangan berteman dengan syaitan. Apa hubungannya? Karena kalau berteman dengan syaitan, mau ngamalin ilmu, mau sholat misalkan, rajin amat mau sholat, kayak orang mau jadi masuk surga duluan ya katanya. Akhirnya kan jadi nggak jadi beribadah. Mau sedekah, dibilang, sok dermawan banget deh, si paling dermawan gitu. Padahal bersedekah nggak seberapa juga, dibilangin kayak gitu. Nutup aurat, mau naik haji ya, ibu haji gitu. Ada aja komentarnya gitu. Itu ciri-ciri dari setan yang memberikan was-was. Bagaimana orang bisa mengamalkan ilmu kalau temannya adalah orang-orang yang suka memberikan was-was? Akhirnya dia nggak jadi. Mau belajar, rajin amat kayak besok mau ujian aja gitu. Akhirnya dia belajar. Mau sholat, kayak mau surga duluan aja, nggak jadi sholat. Mau sedekah, kayak si paling dermawan banget deh gitu. Nggak jadi sedekah. Mau nutup aurat, dibilang kayak mau berangkat haji aja gitu. Akhirnya setiap mau berbuat baik selalu ada was-was yang datang karena berteman dengan orang syaitan. Makanya penting jangan berteman dengan syaitan sehingga tidak ada was-was itu masuk. Jadi ilmu itu teramalkan, nggak ada penghalangnya. Nah, yang ketiga, jangan sakiti orang mukmin. Apa hubungannya dengan mengamalkan ilmu? Orang yang menyakiti orang mukmin, orang lain, menyakiti siapapun, dia nanti akan sibuk dengan berurusan dengan orang lain. Kalau kita nyakitin orang, kalau orangnya tersinggung, pasti dia berusaha untuk membalas. Kalau dia tersinggung tapi dia nggak bisa membalas, pasti dia akan tidak mau berteman dengan kita, akan menjauh dari kita. Artinya kita akan kekurangan teman, kekurangan orang yang bisa membantu kita, akan punya banyak musuh. Kalau punya banyak musuh, kurang teman, pasti akan sibuk untuk menghadapi musuh atau sibuk kan melakukan banyak hal yang karena nggak ada yang bisa bantu. Akhirnya tidak jadi mengamalkan ilmu karena sudah terdistraksi oleh musuh duluan. Karena menyakiti orang lain. Oleh karena itu dipesankan jangan nyakitin siapapun. Kalau tidak menyakiti siapapun, hidup kita akan lebih mudah. Tidak punya banyak musuh, hidup akan lebih mudah. Kita akan lebih banyak mengamalkan ilmu begitu. Kalau tidak, justru sibuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Nah, gitu. Satu lagi, kalau kita nyakitin orang, kalau nyakitinnya itu adalah menghina atau merendahkan orang lain, maka suatu saat kalau tidak meminta maaf, tidak dimaafkan oleh orang itu, bisa-bisa orang yang menyakiti itu, yang merendahkan itu, yang menghinakan itu tidak akan meninggal dunia sebelum dia melakukan hal yang sama. Misalkan misalkan ada si A menghina si B karena si B ini melakukan sebuah kesalahan, dihina, dicaci maki, direndahkan. Ini si A ini kalau nggak tobat cepat, nggak dimaafkan sama si B, bisa-bisa dia nanti akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si B. Artinya itu menjadi energinya itu bukan energi mengamalkan ilmu, tapi justru energinya itu energi untuk berbuat hal yang sama, yang buruk yang dilakukan oleh orang lain yang pernah dia hina, yang pernah dia sakiti. Ya, itu bahayanya. Nyakitin orang lain itu bahayanya. Energinya bisa menular. Keburukan yang dilakukan orang itu bisa berpindah ke kita.
Jadi kalau kita mau negur orang, mau nasihatin orang, jangan menghina. Dua hal yang berbeda itu. Menasihati dengan menghina itu dua hal yang berbeda. Karena ada orang negur, dia malas-malasan, ya tegur aja baik, jangan malas-malasan. Tapi kalau negurnya disertai dengan udah jelek, udah ini, udah miskin, ini malas lagi, nah itu jadinya menghina, bukan menasihati, itu menghina. Itu bahaya, itu cari musuh itu. Dan energinya itu bisa berpindah. Yang tadinya bukan miskin bisa-bisa lama-lama jadi miskin. Ngomongin orang kayak gitu, itu bahaya. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Menasihati dengan menghina itu dua hal yang berbeda. Di zaman Nabi pernah ada orang yang dihukum karena dia ketahuan minum khamar, dihukum cambuk. Terus ada sahabat yang menghina orang itu ketika dia dihukum, sudah dihukum. Yang dimarahin Nabi adalah orang yang menghina itu, ditegur sama Nabi, dimarahin. Gak boleh. Ya dihukum, tapi tidak dihina, dua hal yang berbeda. Hukum ditegakkan, penghinaan tidak dilakukan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kita ulangi ya. Seorang laki-laki dari Bani Israel mengumpulkan 80 peti yang berisi catatan ilmu. Namun ilmunya itu belum termanfaatkan. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi yang ada pada tempat itu, di daerah itu, untuk memberikan pesan. Ada berapa pesan? 3. Pesannya begini, kalau kamu mengumpulkan ilmu yang banyak, namun ilmu itu tidak akan bisa maksimal termanfaatkan kecuali harus berbuat 3 hal dulu. Apa itu? Pertama, jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Kalau jadi cinta dunia, maka ilmunya jadi alat untuk mewujudkan kecintaan dunia tadi. Bukan sebaliknya. Seharusnya kita memanfaatkan dunia itu untuk ilmu, bukan malah memanfaatkan ilmu untuk dunia. Yang kedua, jangan berteman dengan orang syaitan, dengan syaitan yang apa cirinya tadi? Memberikan was-was. Mau berbuat baik selalu ada aja was-was, komentar-komentar negatif yang dia sampaikan. Nah, jangan berteman dengan itu supaya kalau kita berbuat baik, mengamalkan ilmu kita tidak terganggu, tidak terhalangi oleh was-was dari setan itu, dari omongan setan itu. Yang ketiga, jangan nyakitin siapapun. Itu bukanlah profesi atau karakternya orang mukmin. Kalau kita nyakitin orang berarti nyari musuh, akan sibuk dengan menyelesaikan persoalan dengan musuh itu. Kalau kita nyari musuh, apalagi menyakiti orang, apalagi kalau menghina, maka energinya itu akan berubah ke kita. Yang kita hina itu akan menjadi diri kita sendiri. Waliyazubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari hal tersebut ya. Semoga kita semua tidak dijadikan oleh Allah cinta dunia, tapi memiliki dunia namun tidak cinta dunia. Yang kedua, diberikan teman-teman, orang-orang dekat yang bukan bersifat sifat syaitan, tapi sifatnya justru sifat malaikat, sifat-sifat yang baik. Nah, semoga kita tidak dijaga oleh Allah, tidak menyakiti siapapun, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tat, mengenai menyakiti perasaan orang lain. Ada sebuah kasus misalnya kita sebagai pengusaha atau kita sebagai apapun yang mempekerjakan orang lain, kita itu sering banget mempekerjakan orang lain tapi tidak sesuai job desk. Jadi misalnya job desk-nya itu misalnya ABC dengan upah sekian, tapi kenyataan itu adalah pekerjaannya ABCDEF, banyak tambahannya. Tapi di satu sisi kita tidak menambahkan DF itu. Nah, apakah itu termasuk menzolimi atau tidak? Karena di beberapa perusahaan ada beberapa yang upah karyawan itu
gaji lembur, overtime, tapi ada beberapa yang tidak digaji lembur tapi job desk itu ditambah terus, sedangkan tidak ada diskusi untuk kenaikan yang sewajarnya. Nah, apakah ini termasuk menzolimi atau menyakiti perasaan orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, ini banyak kasus ya. Kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin itu harus komitmen dengan syarat yang mereka buat, kecuali dikecualikan kalau syarat yang dibuat itu syartun yuhallilul haram au yuharrimul halal. Kecuali syarat yang membuat halal sesuatu yang benar sebenarnya haram atau membuat haram sesuatu yang benarnya halal. Selama tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka yang namanya orang mukmin itu kata Nabi harus komitmen dengan syaratnya. Di dalam Al-Quran dikatakan ya wa aufu apa ya yulazina manu aufu bil uqud, sempurnakanlah akad-akad, transaksi-transaksi yang dibuat. Nah, kalau tadi udah jelas transaksinya, akadnya di awal, si A ini kerjanya A B C, gajinya sekian didapatkan. Kalau kerjaannya lebih dari itu, berarti itu tergantung kepada si A yang bekerja. Dia mau tulus untuk melakukan kerjanya tadi A B C, untuk melakukan D E F, dia tulus mengerjakan, ya itu berarti dia berbuat baik kepada orang yang mempekerjakannya. Tapi persoalannya orang tulus itu tidak segampang itu kita menilai tulus. Dia bilang saya tulus kok, tapi ada relasi kuasa. Karena ini bos, dia karyawan, orang lemah. Kalau dia mengatakan dia tidak mau, dia takut dipecat, dia takut dianggap tidak loyal. Maka dia mengatakan saya tulus kok untuk nambah kerjaan ini meskipun di luar job desk saya. Tapi ini ada relasi kuasa. Ini si bos dengan karyawan, bukan setara. Kalau begini itu nggak boleh ada. Itu semi terpaksa. Bisa jadi benar-benar terpaksa. Dia takut kalau gara-gara dia nolak nanti dipecat. Nah, disinilah harusnya negara hadir, pemimpin hadir untuk membuat regulasi membatasi itu. Ketika ada sengketa antara si karyawan dengan si bos, itu harus ada wadahnya. Nah, si bos itu ketika dia menambah kerjaan tetapi gajinya tidak ditambah di luar job desk yang sudah disepakati, maka dia udah otomatis zolim. Sudah otomatis itu zolim. Meskipun dia bilang, saya tanya ke dia, kamu tulus nggak bantu saya? Iya, dia bilang tulus. Iya, dia bilang tulus itu karena dia berada di posisi lemah. Si bosnya di sisi kuat, relasi kuasa. Nggak bisa jadi patokan itu omongan si bos. Tetapi kalau ada klausul begini dalam kesepakatannya itu, ada tambahan-tambahan yang tidak disebut di dalam job desk-nya itu, tetapi dikatakan ada tambahan yang lain yang sifatnya insidental, ya, dan itu disepakati, ya itu bisa saja, misalkan dalam keadaan terdesak atau apa, sehingga kerjanya menambah, di akad ada itu tambahan seperti itu, tapi tidak disebut detailnya, itu bisa saja, itu nggak zolim ya, karena sudah disepakati, selama itu dalam batas wajar ya, bil ma'ruf, selama batas wajar. Tapi kalau tidak, ya, si bos ini bisa berdosa dan dosanya akan hilang kalau si anggotanya ini benar-benar tulus, bukan di mulutnya saja. Dan itu kita nggak tahu kan, wallahu alam kan. Kalau kita sebagai bos, hati-hati. Karyawan bilang tulus, dipekerjakan lebih, bisa jadi dia sebenarnya nggak tulus, dia cuma ketakutan dipecat saja gitu. Itu kurang lebih. Dan itu banyak kasusnya kan. Katanya memang pengangguran itu sengaja dijaga oleh para kapitalis untuk menaikkan daya tawar kerja. Dengan adanya pengangguran, maka para kapitalis itu mudah menekan para
apanya tuh? Para pekerjanya untuk tidak keluar dari perusahaan dia atau pekerjaannya dia. Dia tinggal bilang aja, tuh lihat tuh yang antri untuk cari pekerjaan itu ada banyak loh. Kalau kamu keluar nggak mau ini menerima gaji segini, ya jadilah seperti mereka yang antri banyak, kamu nyari kerjaan susah katanya kan. Ya, itu memang diciptakan seperti itu. Nah disitulah perannya pemimpin pemerintah untuk menyikapi, jangan sampai malah itu dikuasai oleh para kapitalis ya. Wallahu alam, semoga Allah menjaga dan memakmurkan negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan di belakang? Ada? Udah? Nah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin terkait pembahasan yang barusan sampaikan, terkait pemuda yang dikasih pesan oleh Nabi gitu ya. Itu status pemudanya itu memang ilmu yang 80 peti itu memang tidak diamalkan untuk diri sendiri atau memang tidak dimanfaatkan untuk orang lain gitu Ustaz. Dan pun memang di dalam ilmu itu memang apakah tidak apa-apa, contohnya kita mempunyai ilmu tidak disampaikan ke orang lain karena takut kita tidak menjalankan ilmu tersebut, sehingga kita fokus ke diri kita sendiri terkait ilmu yang sudah kita tahu untuk menjalankan untuk pribadi kita sendiri gitu. Itu bisa sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya maksudnya kita ini punya pengetahuan tapi kita sengaja nggak sampaikan ke orang lain ya, takut kita ini belum mengamalkan gimana gitu ya. Oke, lihat dulu keadaannya. Apakah kita itu berada pada posisi di mana kita harus menyampaikan, maksudnya tidak ada orang lain. Nah kondisi-kondisi itulah yang membuat hukum itu bisa berubah. Sama seperti ini, kalau ada mufti lebih dari satu orang yang bisa menjelaskan hukum, maka misalkan ada 5 orang yang bisa menjelaskan hukum, orang yang ahli dalam hukum. Ketika ada persoalan yang butuh penjelasan hukum, maka 5 orang ini untuk menjelaskan hukum itu bagi dia hanyalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketika dia salah seorang dari 5 orang ini sudah menjawab, maka yang 4-nya sudah gugur, gak ada kewajiban. Tapi kalau di tempat itu, di peristiwa itu, di keadaan itu hanya ada 1 orang ini yang tahu, yang ahli, maka bagi dia wajib fardu ain untuk menyampaikan. Begitu juga ilmu yang kita punya ini, tempatnya, keadaannya bagaimana. Kalau keadaannya memerlukan untuk disampaikan dan hanya kita yang ada di situ, maka dia fardu ain. Tapi kalau ada yang lain, fardu kifayah. Yang lain juga nunggu, biarin aja dia yang jawab. Yang ini juga bilang biarin aja, sehingga tidak ada satupun yang menyampaikan ilmu. Dua-duanya berdosa. Di fardu kifayah itu baru gugur kalau ada satu yang menyampaikan. Nah, jadi kondisi itu ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas hanya kita yang bisa menyampaikan dalam kondisi seperti itu, menjadi fardu ain. Nah, meskipun kita merasa kita belum pantas menyampaikannya atau takut nanti kita nggak berilmu, tapi ini urgent untuk disampaikan misalkan, maka jadi fardu ain. Itu jadi gitu. Nah kalau soal laki-laki tadi, di sini dikatakan laki-laki yang punya ilmu banyak, bukti dia punya ilmu banyak, petinya aja 80, namun belum dimanfaatkan, belum termanfaatkan. Termanfaatkan ini tidak dijelaskan, termanfaatkannya seperti apa. Yang jelas kalau bahasanya tidak termanfaatkan itu ada 2 kemungkinan. Termanfaatkan untuk dirinya sendiri, artinya belum
jalankan, belum teraplikasikan dalam kehidupannya, satu, juga belum termanfaatkan untuk orang lain, belum menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, tidak diajarkan atau tidak disampaikan kepada orang lain. Dia mengerti tentang cara baca Al-Quran yang benar, orang-orang sekitarnya bacaan Al-Qurannya masih salah-salah, masih nggak masih belum benar. Dia punya ilmunya tapi dia nggak pernah ngajarin, sehingga orang lain nggak bermanfaat. Bisa juga seperti itu. Nah, makanya dipesankan 3 pesan ini supaya ilmu itu jadi bermanfaat. Kuncinya adalah 3 pesan tadi. Jadi kalau kita punya ilmu cara baca Quran, tajwid misalkan, nah, di sekitar kita ada orang yang mau belajar, ingin tahu, dia nggak bisa, kita nggak mau ngajarin dengan takut saya masih malas baca Quran, masih belum rajin baca Quran gitu. Nah, justru berdosa, bukannya malah ini dosa. Nah, sama juga kayak gini, kita tahu tentang hukum sholat, kita lihat nih orang-orang di sekitar kita wudhunya masih salah-salah, tapi kita nggak pernah mau ngajarin, ngasih tahu gitu. Nutup auratnya juga masih salah-salah gitu. Ya, kita sholat, kita lihat ada bapak-bapak, misalkan dia sholat pakai celana levis, terus pakai kaos oblong, kalau sujud, ruku, auratnya kelihatan, sah nggak sholatnya? Nggak sah gitu kan. Tapi nggak sampaikan nggak sahnya, ilmunya disampaikan. Kalau kita sampaikan, pak, sholat kamu nggak sah, itu namanya kita menghukumi, bukan ngajarin. Beda menghukumi dengan ngajarin. Kasih tahu aja kalau sholat itu harus nutup aurat. Kalau ini kelihatan, jadinya auratnya nggak tertutup. Dengan sendirinya dia bisa akan paham bahwa sholatnya tidak sah dengan sendirinya. Kalau kita sampaikan sholat kamu batal, percuma sholat, nah itu namanya udah sholat baru dikatakan percuma kan, ya berarti kita cuma fokus ke sisi negatifnya aja. Ya, itu. Saya dulu pernah ketemu orang kayak gitu, abang-abang penjual apa gitu yang pakai gerobak atau di Pare dulu. Dia sholat pakai kaos oblong, pakai celana levis. Ya, kelihatan, saya kasih tahu, Pak. Tapi dengan cara ini, tadi sholatnya ini ya nggak pakai sarung ya, nggak, ini kelihatan belakangnya, jadi auratnya terlihat gitu. Lain kali lebih baik pakai sarung atau masukin bajunya ke dalam gitu. Ya, kayak itu. Nah, kita kan punya kewajiban nyampein itu karena kita yang tahu. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi. Nah. Gak ada. Oke. Udah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ini sebenarnya 3 kalimat ini, 3 pesan ini tuh sebenarnya pesan kunci. Pesan kunci membuka diri kita supaya kalau punya ilmu apapun, tidak sebatas ilmu yang banyak ya. Bisa jadi ilmu tajwid, ilmu manajemen, ilmu bisnis, ilmu apapun, biar termanfaatkan ilmu itu, baik termanfaatkan untuk diri kita sendiri atau kan termanfaatkan untuk orang lain. 3 ini adalah kuncinya. Orang ahli dalam misalkan nih dalam mengolah emas, nimbang emas segala macam, punya keahlian. Kalau dia cinta dunia, pasti dia akan pelit ngajarin skillnya itu ke orang lain. Tapi kalau dia bukan cinta dunia, dia akan mudah untuk ngajarin orang-orang untuk punya skill yang sama. Tuh. Orang yang ahli dalam menjahit, kalau dia nggak cinta dunia, maka dia akan mau ngajarin orang-orang berbagi pengetahuan tentang cara menjahit itu. Tapi kalau dia cinta dunia, wah, kalau saya ngajarin berarti saya mencari saingan sendiri gitu. Ya kan gitu pikirannya. Akhirnya dia pelit, nggak mau ngasih tahu. Saking pelitnya dia, akhirnya dia nggak update dengan pengetahuan baru, malah dia ketinggalan gitu. Tapi kalau dia pemurah, mau ngajarin orang lain pun akan pemurah. Kalau orang punya updatean inovasi-inovasi terbaru tentang cara menjahit, dia orang juga akan berbagi ke dia.
Akhirnya bertambah skillnya. Saya melihat betul ada beberapa orang yang ahli emas, ada yang pelit ngajarin ilmunya, ada yang nggak pelit, gampang ngajarin orang cara ngukur, cara ini, cara itu ngolah emas. Dan yang nggak pelit ini, yang gampang ini justru dia lebih disukai banyak orang dan dia laris gitu. Orang merasa percaya kalau dia terang-terangan yang ngajarin gitu. Yang pelit-pelit ini malah orang curiga-curigaan sama dia. Hanya kita dibohongin aja nih sama dia. Nah, itu karena cinta duniawi itu mempengaruhi itu. Dia punya emas tapi dia mau ngajarin ilmu karena dia nggak sama-sama mau sama-sama maju begitu ya kan. Nah, begitu juga yang tadi yang berteman dengan setan, orang-orang yang punya karakter setan yang memberikan was-was, itu juga menjadi penghalang. Yang ketiga, mencari musuh dengan menyakiti siapapun. Jangan. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang tidak cinta duniawi ya, tidak berteman dengan setan. Tidak cinta duniawi bukan berarti tidak punya duniawi ya. Nah, tidak berteman dengan setan dan tidak menyakiti siapapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, ya fattahu ya alim ya sami'u ya basir. Ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dzunubana, kaffir anna sayyi'atina wa ta'afana ma'al abrar wa badil sayyi'atina hasanat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa waffiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah ya Fattahu ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak hadirin semuanya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.